karakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Semangat pagi. Pagi Smekwan luar biasa. Halo Sobat Smekwan, kembali lagi nih dengan kami di podcast Nawasena 1808 dengan edisi OAC, obrolan aktif siswa eksklusif. Nah, sekarang kita nih kedatangan teman-teman kita yang kemarin telah memenangkan beberapa lomba yang diadakan oleh kampus IAIN Jumat kemarin 10 Oktober 2025. Kita boleh nih perkenalan dulu satu persatu dengan mereka. Halo Sobat Smekwan, perkenalkan saya Milani Virginia Wairoy dari kelas 11 MPLB 1. Hai Sobat Smekwan. Perkenalkan, nama saya Maria Rosaria Chelsea dari kelas 10 MPLB 2. Halo Sobat Smekwan, perkenalkan nama saya Aura Indrani Putriksan dari kelas 10 AKL 2. Halo Sobat Smekwan, perkenalkan nama saya Maria Ivana Natalia Bengapasen dari kelas 10 MPLB 1. Oke, Sobat Smekwan, kita udah nih perkenalan dengan mereka. Sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama, boleh tahu nggak nih apa yang membuat kalian tertarik untuk mengikuti lomba ini? Yang membuat saya tertarik itu kan lombanya nih tentang berbahasa Moai. Jadi saya tertarik karena saya ingin mempelajari bahasa Moai tapi dalam puisi gitu. Kalau dari saya ingin mempelajari bahasa Moai kayak itu sebagai pelajaran baru dalam hidup saya, karena kalau kita tidak mencoba hal baru kita tidak asik begitu. Saya tertarik karena itu cara saya untuk menuangkan ide, imajinasi, terus juga dengan mengikuti lomba tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri Kak dalam berkarya. Kalau saya sendiri, saya dengar nih desas-desusnya nanti kita dapat sertifikat. Jadi saya mau ikut supaya saya bisa dapatkan sertifikat itu. Ya. Oke, sebelumnya nih kalian pernah nggak riset dulu sebelum mengikuti lombanya? Kalian pernah riset? Enggak sih, belum pernah riset. Ya, itu kan harus belajar dulu. Kalau saya sempat riset tentang beberapa fakta, kayak waktu itu fakta yang saya riset adalah ternyata di Papua Barat Daya ini sudah beberapa bahasa yang terancam punah, dan ini termasuk bahasa Moai. Dan ini salah satu kalimat yang saya tuangkan dalam pidato saya. Kalau saya riset dari internet, juga dari guru-guru Kak. Kalau untuk saya sendiri, saya berbicara langsung dengan orang yang biasanya berbicara bahasa Moai begitu. Jadi dia biasanya mentranslatekan bahasa Indonesia ke bahasa Moai. Baik. Kalau pesan yang tergantung itu apa itu? Pesan yang mengikuti puisi. Ya, pesannya dalam puisi ini tuh kamu kasih dapat pesan atau moralnya? Saya ini gimana ya? Menurutku sih kayak susah banget ngomongnya. Kalau saya untuk puisi, pesan moralnya itu karena dia kan menceritakan tentang seseorang yang termenung melihat hujan gitu ya kan. Dia teringat kenangan masa lalunya, orang-orang yang sekarang sudah tidak ada bersama dia. Nah, jadi pesan moralnya itu jangan terlalu terikat lah dengan masa lalu. Fokus saja ke depan untuk mengupgrade diri lah, pokoknya jangan terlalu
pikirkan masa lalu gitu. Iya, karena temanya kan kayak lebih ke hujan Iya. malam ini, terus dia punya artinya tuh kayak lebih ke dia tuh sedih, dia lebih merenungkan dirinya, terus dia tuh kayak lebih apa ya, berlarut-larut gitu dalam kesedihan sampai dia membuat puisi tersebut. Oke. Baik, kita lanjut. Terus gimana nih? Penasaran nih, gimana prosesnya kalian dalam membuat puisi, pidato sama cerpen ini? Kalau untuk puisi sendiri itu kita tidak buat sendiri ya, soalnya itu sudah disiapkan dari panitia, jadi kita hanya latihan membaca, lalu setelah itu kita tampilkan. Kalau untuk cerpen sendiri itu buatnya 3 hari kak. Wow. Lama banget ya. Iya, revisi 5 kali. Sketsa pertama itu minta saran dari keluarga, dari teman, mereka menambahkan, terus saya juga improve ke cerpen saya gitu. Kalau untuk pidato sendiri, apa tadi pertanyaannya kak? Tantangan ya yang saya alami dalam membuat proses saya dalam membuat pidato. Jadi proses saya ya namanya proses tidak mudah. Ya betul. Betul. Saya waktu itu kayak pusing begitu. Saya punya tugas belum selesai, ditambah buat ini lebih harus bagaimana ini. Akhirnya saya mencoba pelan-pelan, meskipun itu tunda satu hari ya, satu hari karena betul-betul saya pusing untuk mana yang saya harus kerja duluan. Dan akhirnya saya memilih untuk lomba karena betul-betul ini sedikit lagi sudah mendekat harinya. Akhirnya saya mencari informasi, terus saya tuangkan dalam suatu kertas dan susun baik-baik. Habis itu saya latihan di perpustakaan, dan latihan itu pun saya merasa kayak tidak mudah sekali, kayak saya rasa saya tidak percaya diri, saya gugup, tapi puji Tuhan bisa pada hari-hari. Kalau saya sih prosesnya itu untuk mempelajari bahasa Moy itu sangat susah karena ini kan bahasanya orang. Terus kalau kita juga mau membacakan itu kita juga takutnya kayak lebih ke salah arti, apalagi kalau salah baca kayak salah arti juga. Iya, salah arti ya. Jadi sebelum itu tuh ditanyakan dulu ke guru yang memang asli orang Moy, ditanyakan, dan dia bilang memang bacanya itu sesuai dengan tulisannya. Dan saya juga awalnya kayak gugup gitu, kayak takutnya nanti salah lagi, apalagi ini kan jurinya asli orang Moy. Jadi saya tanyakan lagi ke teman yang memang asli orang Moy, dan katanya memang bacanya sesuai dengan tulisannya. Jadi ya sudah, di rumah saya belajar lagi, sampai di sekolah juga belajar. Jadi ya lama-lama jadi bisa sendiri. Proses memang nggak ada yang ini sih mudah. Iya. Susah. Betul. Oke, kita lanjut. Terus tantangan terbesarnya kalian dalam membuat puisi, cerpen sama pidatonya? Kalau di cerpen sih bahasanya kak, karena juga takut itu kayak salah arti. Oh iya. Iya, salah makna, jadi harus dicari betul-betul itu makna aslinya apa supaya tidak salah. Itu aja sih kak. Itu aja. Lanjut aja ya. Terus menurut kalian kenapa sih penting sekali untuk melestarikan bahasa Melayu? Kalau menurut saya penting sekali dikarenakan kita generasi penerus, generasi muda yang bertanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga bahasa Moy. Karena bahasa Moy harus dilestarikan agar anak cucu kita nanti boleh merasakan juga, bukan merasakan sih, lebih tepatnya memakai juga bahasa Moy sehingga tidak hilang dan tidak punah. Dan seperti itu. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, Kalau bukan betul. sekarang kapan lagi? Asik. Oke, kita lanjut lagi. Terus perasaannya kalian gimana waktu diumumin kalian menang? Sedikit deg-degan ya. Pertama itu kayak gimana ya? Pasti nggak menang sih, karena pasti merasa tuh kalau ekspresi kita punya gestur tubuh kayak nggak sesuai, takut. Dan ternyata pas diumumin Smackwan ambil semua. Kalau saya sendiri tuh saya merasa kayak banyak kurangnya, dan saya kaget
shock dan semuanya tercampur aduk, bahagia, sedih, segala macam itu tercampur aduk. Kayak emang betul, saya masih tidak percaya sampai sekarang. Akhirnya kayak padahal tuh semuanya tuh bagus-bagus. Mungkin kalau saja di jurinya waktu itu tidak ada yang menang karena bagus-bagus semua. Iya, bagus semua. Tapi puji Tuhannya saya dapat meskipun juara 2 dari belakang. Yang penting dapat. Kalau untuk saya sendiri waktu mau dengar pengumuman juaranya itu jujur saya deg-degan karena itu kan pengumumannya tuh dari harapan 3, harapan 2, harapan 1. Nah, itu saya sudah kayak mana nih saya punya nama. Nah, pas mereka bacain juara 2 itu mereka bacain namaku tuh saya langsung kayak astaga betulan, kayak padahal saya merasa di panggung tuh saya sedikit gugup ya. Terus saya memang sih saya di guru-guru tuh bilang penghayatan saya bagus ya, saya sudah percaya diri dengan itu. Tapi yang saya merasa saya kurang percaya diri ini gerakan gestur tubuh saat membacakan puisi itu. Saya rasa saya masih kaku, tapi benar-benar kaget banget dengar namaku di juara 2 tuh. Enggak nyangka banget tuh, senang banget beneran, karena ini jujur perdana ya, saya baca puisi ini perdana dan bisa dapat juara 2 itu udah bagus banget bagi saya. Orang tua juga bangga banget. Iya. Ya orang tua mana yang gak bangga kalau Iya. itu perdana nih, bawa piala nih. Bener. Banget dulu dikit. Oke, baik. Nah, untuk menutup podcast kita pada hari ini, kita akan minta satu kalimat dulu. Satu kalimat, saya buat satu pesan saja untuk teman-teman semua, mau di sekolahnya di mana saja, baik di SMA maupun di SMK. Dari kami berlima sebenarnya, tapi satunya nggak hadir. Kami ingin menginspirasi teman-teman semua bahwa meskipun kami di SMK, tapi kami bisa untuk mengikuti pelajaran atau keahlian yang lebih banyak ada di SMA, termasuk berpidato, membuat cerpen, dan berpuisi. Dan satu hal lagi, kita harus melestarikan bahasa daerah, karena seperti yang tadi saya bilang, kita adalah generasi penerus yang bertanggung jawab untuk melestarikan bahasa dan budaya yang dari daerah yang telah kita tempati. Karena kalau bukan torang, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, baik pemirsa. Itu saja sekian podcast kami hari ini. Kami akan menutup dengan salam pamit. Taat, nice, giat, unggul. Sampai dadah. Dia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia.